Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua dari kelompok 5, saya Edi Hendrawan dan rekan saya. Muhammad Fauzan. Oke, di sini kita bikin aplikasi yang namanya absensi karyawan. Jadi kita tujuan bikin aplikasi ini untuk mempermudah karyawan untuk menginput daftar kehadiran dan juga mempermudah perusahaan untuk gampang eh, mendapatkan data dari karyawan ketika karyawan melakukan absensi. Jadi pertama-tama kita review bagian database dulu. Di sini kita pakai PyMyAdmin SQL. Di sini kita bikin database yang namanya absen karyawan. Lalu kita klik. Di sini berisi dua tabel. Yang pertama absensi. Ini tabelnya adalah hasil dari karyawan menginput eh, data diri mereka. Nanti bakalan eh, muncul di tabel ini. Lalu yang kedua tabel data. Ini tabel data yang berisi username, nama karyawan, nama sama password karyawan. Jadi yang bisa mengisi aplikasi absensi karyawan itu hanya karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Itu. Oke, sekian itu saja dari database-nya. Lanjut ke bagian aplikasinya. Let's go. Oke, ini bagian awal dari aplikasi kita, sesi karyawan. Di situ dia ada nama, lalu kita password, lalu password karyawan. Iya. Oke, kodenya langsung dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fauzan. Oke, yang pertama ada baris pertama ada private void login action, yaitu ada variabel string user sama dengan username, yaitu itu username string username itu untuk menyimpan data username yang akan diisi. Terus selanjutnya ada string password, itu untuk menyimpan data password yang sudah diisi. Nah, jadi ini sesuai ya dari database yang sudah tadi saya lihatkan di bagian data. Jadi itu yang bisa mengisi hanya yang ada di tabel tadi yang saya setelahkan. Selanjutnya ada alur connection con sama dengan driver manager get connection. Variabel con merupakan variabel bertipe connection. Fungsinya adalah untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Selanjutnya ada string SQL select from data where username and password. Digunakan untuk menyimpan perintah SQL yang berfungsi untuk mengecek kecocokan username dan password di database. Selanjutnya ada prepared statement. Request statement fungsinya adalah untuk menjalankan query SQL dengan parameter yang aman dari SQL injection. Selanjutnya ada result RS, fungsinya untuk menyimpan hasil dari query database, apakah data ditemukan atau tidak. Selanjutnya ada if. If itu berfungsi untuk jika kondisi ini bernilai true, artinya data username dan password ditemukan sehingga login berhasil. Jika false, maka login gagal. Selanjutnya ada catch exception, yaitu untuk digunakan untuk menangkap kesalahan yang terjadi, misalnya koneksi database gagal atau query error. Jadi kalau misal orang lain ini input namanya tidak ada nih dalam data, maka akan muncul username atau password salah. Tuh maksudnya. Kita lanjut ke menu utama. Di sini isi kodenya yaitu kita mulai dari string nama ini buat menyimpan menyimpan variabel nama yang sudah mereka ketik, lalu ID untuk menyimpan ID mereka, terus jenis kelamin untuk menyimpan status jenis kelamin karyawan, posisi untuk menyimpan nama posisi karyawan. Terus ini di bagian kedua ambil tanggal. Di sini saya bikin kodenya seperti ini untuk tanggal. Jadi ketika karyawan mengklik icon tanggal bakalan diarahkan eh, bukan diarahkan sih kayak Sama-sama. tanggal tanggal hari ini langsung di tanda di ada tanda khusus seperti tanggal eh, yang nanti saya akan
Lihat Kak. Ini ambil flash foto, screen foto untuk menyimpan foto yang sudah karyawan kirim sebagai bukti bahwa karyawan itu sudah hadir di perusahaan. Ini connection untuk MySQL-nya, database. Hmm, Terus query SQL. Nah, ini eh, isi dari tabel output yang bakalan karyawan isi nanti bakalan Simpan. otomatis tersimpan di tabel. Terus setelah itu di option pane, ini ketika sudah karyawan sudah selesai, klik simpan maka akan muncul data pasti disimpan. Terus lalu ke bagian foto, bagian icon foto. Di sini saya bikin kodenya Gfile Chooser untuk mempermudah kalian memilih file yang sesuai untuk yang terbaru untuk mereka kirim seperti ini. Nah, ini kode tujuannya untuk mengirim foto yang sudah karyawan kirim ke file yang file tujuan yang sudah saya buat. Nanti bakalan saya lihatkan. Ini bagian full foto ketika sudah berhasil. Ketika foto gagal akan muncul tampilan gagal upload foto. Gagalnya seperti kayak misal jaringan lemot dan lain-lain. Oke, lanjut saja kita mulai dari awal tampilannya. Kita run. Nah, akan muncul sebuah nama saya dan ini dan saya tadi masukkan password. Eh, password 3 sorry. Nah, oke, berarti sudah sesuai yang sudah tadi ada di tabel password data, lalu akan langsung ditujukan ke menu absensi. Nah, ini kita langsung saja mengisi data diri. Jadi Hendrawan, tadi karyawan kita pakai NIM aja, lalu tanggal. Nah, ini jadi sudah langsung tanda tanggal hari ini langsung dibedain. Nah, kan beda loh. 31-nya merah. Terus juga lumayan eh, agak di bold nih ikonnya. Jadi langsung aja itu berarti tanggal yang hari ini. Lalu posisi manager. Nah, lalu kita pilih foto. Nah, ketika sudah pilih foto langsung diarahkan ke file chooser. Nah, file chooser ini untuk memilih foto. Terus lanjut, saya mengirim file image ini. Nah, aku foto berhasil, lalu simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita langsung lihatkan di bagian database. Apakah sudah terinput bagian absensi. Nah, kan ini ID ini eh, daftar eh, data yang masuk. Nah, ini ketiga daftar ketiga masuk. Nah, tadi saya sudah inputkan sesuai manajer, sini pilih foto. Nah, lanjut kita lihatkan bagaimana fotonya terkirim. Jadi, pertama kita buka, nah, dulu. Lanjut. Nah, jadi pertama kita buka XM, lalu kita pilih htdocs, lalu pertama saya proses bikinnya, saya bikin file baru yang namanya absensi, terus bikin lagi file baru foto. Nah, ini foto ibu saya tadi yang saya sudah pilih. Nanti bakal kalau misal di Juni kerja bakalan foto karyawan dengan foto live seperti di dalam fotonya ada tanggal terus jamnya gitu. Oke, kurang lebihnya aplikasi kita seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.